Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik saudara-saudara yang mengikuti melalui Zoom meeting maupun WA video conference, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Masih tetap setia menjadi penjaga menara. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Nah, mari kita akan mendasari renungan kita pada pagi hari ini di dalam Nehemia pasal yang ke-13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kitab Nehemia pasal yang ke-13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua berkata demikian. Pada masa itu, bagian-bagian dari kitab Musa dibacakan dan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selama-lamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Ayat yang ketiga. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Nah, kita lihat di sini pada pagi hari ini ada dua hal yang akan kita renungkan menjadi titik tolak kita di dalam berkarya di sepanjang hari ini. Bagian yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus terhadap apa? Kutuk dosa kita. Ayat pertama dan ayat yang kedua kitab Nehemia 13 dengan jelas mengatakan di sana. Nah, Nehemia mengingatkan kembali ayat yang terdapat di dalam kitab Taurat, yaitu Ulangan pasal 23 ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Orang Moab dan orang Amon sama sekali tidak boleh bergabung dengan jemaah Allah, karena mereka pernah menolak bangsa Israel. Bahkan bangsa ini mengupah Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Namun Allah kita, Dia Allah yang maha kuasa. Amin. Semua kutuk yang ditujukan kepada bangsa Israel dan hendak diucapkan oleh Bileam diubahkan menjadi berkat. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, berbicara tentang kutuk, semua dosa dan pelanggaran kita sekali lagi sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh darahnya yang ditumpahkan di Golgota, semua kutuk telah diubah menjadi berkat bagi kita semua. Kita semua yang mana? Kita semua yang percaya akan korban Kristus. Jadi sebenarnya kedatangan Yesus ke dalam dunia itu menimbulkan dua efek. Efek yang pertama adalah penebusan, kebaikan dialami. Dialami oleh mereka yang percaya. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, nanti pada waktu kedatangan Yesus kali yang kedua, mereka akan dihukum. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, kita tidak perlu dihukum. Kenapa? Karena korban Kristus di kayu salib menggantikan hukuman atas kita yang berdosa. Seharusnya kita yang dihukum. Adilnya demikian. Siapa yang berdosa, dia yang dihukum. Itu keadilan. Tetapi kasihnya yang besar, Dia tahu, Allah tahu bahwa kita tidak mampu untuk menebus dosa kita. Jangankan dosa kita sepanjang umur hidup kita, dosa satu hari saja kita tidak bisa tebus. Itu sebabnya kita bersyukur Natal, kelahiran Kristus dalam dunia. Natal yang kita rayakan itu berbeda dengan tradisi-tradisi kafir. Natal yang kita rayakan adalah Natal karena Yesus lahir. Lahir bagi kita orang-orang berdosa. Nah, ini akan menimbulkan efek yang baik sekali. Penebusan kita alami.
yang seharusnya kita dihukum, tapi kita nggak jadi dihukum. Kenapa? Karena kita percaya. Makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa ya, para penjaga menara menguasai sekali dasar-dasar keyakinan di dalam Kristus. Nah, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita tidak dihukum. Tapi wahai bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus, mereka akan mengalami penghukuman yang kekal. Alias apa? Mereka bayar dosa mereka sendiri. Ya, ini konyol sebenarnya. Tapi sadar atau tidak sadar, banyak orang memilih untuk membayar dengan perbuatan baiknya, dengan usaha-usahanya. Tapi ternyata tidak cukup. Sebab dosanya terlalu banyak. Tidak bisa. Beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan bahwa ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi sebagai alat penebusan. Persyaratan yang pertama yaitu harus manusia. Karena yang berdosa adalah manusia. Saya tanya kepada anak-anak SAP, saya tanya kepada mereka, kalau binatang mati, masuknya kemana? Mereka jawab, masuknya ke tanah, Om. Ya kan, binatang mati, apalagi kita yang tinggal di Jakarta ini kan. Kalau kita punya hewan piaraan lalu mati, kita buang ke tempat sampah, kita bisa dimarahin. Mau nggak mau kita harus kuburin. Cari tanah, cari lahan, kubur. Tapi kalau manusia mati, kemana dia? Tubuhnya memang kembali kepada tanah, tapi rohnya bersama dengan Tuhan. Jadi persyaratan penebusan yang pertama, yang berdosa adalah manusia. Manusia tidak bisa disamakan dengan binatang, yang kalau mati ya sudah selesai. Manusia kalau mati mengakhiri pertandingan di bumi, masih ada satu babak kehidupan yang baru yang harus dijalaninya. Entah dia mau jalani di sorga atau dia mau jalani di neraka, itu diputuskan dari sekarang. Nah, karena kita percaya kepada Tuhan, maka penebusan di dalam Yesus itu kita alami. Persyaratan penebusan yang pertama adalah harus manusia. Sekali lagi, kenapa? Karena manusia yang berdosa. Tapi hal yang kedua adalah manusia, tetapi manusia yang kudus. Tidak didapati seorang manusia yang kudus. Bahkan firman Allah berkata bahwa kesalehan kita manusia itu seperti kain kotor, kain lara, ya. Jadi tidak ada apa-apanya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menebus kita. Jadi bagian pertama yang kita renungkan pagi ini adalah jangan berlambat-lambat berada di bawah intimidasi iblis. Intimidasi yang berkata bahwa kita punya dosa yang banyak, lalu kemudian kalau kita mati hari ini masuk neraka, itu intimidasi. Tapi kita juga harus tahu bahwa itulah fakta. Kalau kita meninggal dalam dosa, neraka menunggu di depan. Tapi bersyukurnya kita kepada Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan, maka dosa sebesar apapun, firman Allah berkata warnanya merah seperti kirmisi akan diputihkan. Amin. Luar biasa. Nah, karena itu bersyukur kalau kita percaya kepada Tuhan. Jadi bagian pertama yang kita lihat hari ini, jangan kita berlambat-lambat. Kalau sebentar kita diintimidasi, atau mungkin hari ini, saat ini kita sedang diintimidasi oleh musuh kita, si iblis. Dia berkata dosamu terlalu banyak dan itu sudah cukup bagi kamu untuk kamu mati dalam kebinasaan. Maka kita berkata pada pagi hari ini, dalam nama Yesus, semua kutuk dosa saya sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Amin. Ya. Jadi kalau termasuk ada orang-orang yang mengutuk kita, ya, yang memberikan kata-kata yang menghina kita, yang membuat kita tidak bisa maju, itu anggaplah sampah. Tapi yang kedua, kita harus anggap sebagai itu satu kritikan, supaya kita lebih berhati-hati membangun hidup kita. Amin. Jangan semuanya kita bilang dalam nama Yesus setan pergi. Jangan, saudara-saudara.
ada baiknya kita evaluasi diri juga ya. Kalau orang sampai berkata yang tidak baik terhadap kita, yang pertama itu kan wajar, ya kan? Wajar lah. Toh kita juga pernah kok ngomongin orang kok. Amin, saudara-saudara. Oh, amin juga ya, berarti ngakuin ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau orang ngomongin kita enggak apa-apa. Tapi yang jelasnya adalah kita tahu bahwa kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib. Jadi orang mau ngomong kita seperti apa, termasuk si iblis ya. Semua itu digerakkan oleh iblis biasanya. Ya, iblis berusaha mengintimidasi kita dan berkata kamu tidak layak. Kamu ibadah-ibadah, kamu doa-doa, tapi percuma hidup kamu. Kalau kamu mati hari ini, dosamu sudah terlalu cukup buat kamu untuk menghantar kamu ke neraka. Kita jangan aminin. Amin. Kenapa kita tidak perlu aminin kabar seperti itu? Karena kita sudah tahu penebusan sudah dilakukan bagi kita. Kutuk dosa sudah dipatahkan. Nah, bagian yang kedua yang kita lihat hari ini ada pada ayat yang ketiga, kitab Nehemia pasal yang ke-13. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Terjemahan lain bilang begini, jadi apabila orang Israel mendengar Taurat itu, mereka mematuhinya. Mereka memisahkan diri mereka sendiri dari keturunan orang asing. Nah ini saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, disebutkan bahwa orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Orang-orang bajingan ini tidak lain adalah bangsa campuran. Mereka ikut serta dalam rombongan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun jumlah mereka hanya sedikit, namun perbuatan dan perkataan mereka dapat mempengaruhi semua orang Israel. Mereka menjadi provokator di dalam rombongan besar tersebut. Jadi dalam perjalanan itu mereka ada di sana. Nah, bangsa campuran ini memiliki sifat kedagingan yang sangat menonjol, yang sangat dominan. Kita lihat kalau dalam perjalanan kehidupan iman kita kepada Kristus, kalau ada bangsa campuran ini yang coba-coba masuk, mereka kelihatan baik dengan kita. Mereka kelihatan tidak mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Memang seperti itu saudara-saudara. Iblis itu kalau dia mau menipu kita, tidak bisa di bawah 50% samanya. Di atas 50%, kalau boleh 99% itu sama dengan yang asli. Kalau nggak bisa menipu. Nah dia hadir. Nah kadang-kadang bangsa campuran di sini saudara jangan berpikir ini suku-suku yang lain atau bukan hanya terkategori kepada budaya yang berbeda atau apa yang berbeda, bukan itu saudara-saudara. Tapi ini menunjuk kepada orang-orang yang masih hidupnya dikuasai oleh kedagingan. Itu yang dinamakan dengan bangsa campuran. Mereka yang masih dominan kedagingannya itu bangsa campuran yang menyusup masuk dalam rombongan perjalanan bangsa Israel. Nah ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Tidak dilihat siapa agamanya, tapi kalau hidupnya masih digerakkan oleh kedagingan, itu namanya bangsa campuran. Kita harus pisahkan, jaga jarak. Bukan pisahkan dalam artian kita benci mereka, lalu kita tidak mau bersahabat dengan mereka. Kalau dengan demikian siapa yang akan menyelamatkan mereka? Bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka? Tapi yang dimaksudkan di sini adalah marilah kita menjaga jarak. Ya, kalau sekarang banyak orang jaga jarak gara-gara takut kena corona. Nah, di dalam iman kepada Tuhan kita harus jaga jarak dengan bangsa campuran ini.
bangsa atau orang-orang yang masih dikuasai oleh kedagingan. Harus, kalau enggak kita yang alami bahaya. Ada orang Kristen yang suka berkompromi dengan kedagingan, keduniawian. Nah, dengan manusia semacam ini, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa kita tidak boleh bergaul, kita tidak boleh dekat, seperti tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13. Janganlah kita menjadi pengikut Kristus yang setengah-tengah, yang setengah-setengah. Jangan, saudara-saudara. Jangan menjadi pengikut Kristus yang biasa-biasa saja. Ketika kita tahu dia orang baik, nyenangin hati kita, kita langsung terima dia. Tanpa kita sadari, banyak budaya yang ditransmisikan kepada kita, yang akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang dibenci Tuhan. Harus kita pasang jarak dari sekarang. Pasang jarak. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita bisa memenangkan mereka. Tapi kalau kita di luar hadirat Tuhan, hati-hati. Kita yang bisa dibawa mereka. Karena itu bagian yang kedua yang kita lihat hari ini. Sekali lagi, perlunya jaga jarak. Perlu. Dalam rumah tangga kita, ketika kita mengalami persoalan terhadap pasangan kita, jangan sampai kita lebih mendekat kepada orang-orang yang nyenangin daging kita. Sang istri ketika diperlakukan tidak baik sama suami, atau mungkin sebaliknya, bukannya lari kepada Tuhan, bukannya mendekat kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, malah mendekat kepada orang-orang yang masih duniawi, yang masih kedagingan. Curhatlah semua. Data-data kita bongkar semua. Kita percaya dia, kita pikir dia baik, bisa dipercaya. Ya sudah jelas-jelas yang menggerakkan kehidupannya adalah manusia daging. Ngapain kita cerita? Cerita semua kepada Tuhan. Amin. Apakah hatimu sedang sedih? Ceritakan semua kepada Yesus. Amin. Lebih baik dia tempat curhat kita yang paling aman. Kita salah curhat, data-data kita terbongkar semua. Satu saat data-data kita tuh dibongkar sama iblis, nyerang kita, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi jaga jarak itu sangat-sangat penting. Jaga jarak di sini bukan berarti kita anggap diri kita lebih eksklusif daripada orang lain, lalu kemudian kita tidak mau bergaul dengan mereka. Bukan konteks itu. Tapi konteksnya jaga jarak di sini adalah hati-hati dengan manusia kedagingan ini. Hati-hati dengan manusia duniawi ini. Pola pikirnya kadang-kadang bagus, kadang-kadang baik, tetapi kadang-kadang itu kan belum pasti. Tergantung kepentingannya, tergantung kebutuhannya. Kalau cocok, dia hadir. Tapi kalau tidak cocok, dia hadir tetapi menjerat. Nah, Tuhan tolong kita supaya kita berhati-hati dalam bagian ini. Amin. Jangan sampai kita kecolongan. Jaga baik-baik, jaga jarak. Jangan sampai. Ada keluarga yang begitu setia kepada Tuhan, hanya karena Tuhan izinkan masalah kecil, masalah sepele terjadi dalam rumah tangga, lalu salah memilih tempat curhat, membuat berantakan rumah tangga mereka. Kita sudah baik-baik jadi anak Tuhan yang ditebus oleh darah Kristus. Jangan salah cari tempat curhat. Pasang jarak. Jarak yang paling aman adalah ketika kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Aman kita. Kita ketemu siapa, hidup kita jadi berkat. Kita ketemu siapa saja, hidup kita jadi berkat. Apalagi hidup bersama-sama sebagai keluarga Tuhan, semua jadi berkat. Tapi ingat,
Tidak selamanya demikian. Iblis itu kan pintar. Dia pandai mengelola data-data kita. Sehingga dalam titik-titik jenuhnya kita, di celah-celah ketidaksiapan kita, dia masuk di situ dan dia menghancurkan hidup ini. Karena itu sekali lagi, jaga jarak. Jaga jarak. Sedangkan sesama orang percaya saja kita perlu berhati-hati. Karena tidak semua orang Kristen itu berjalan dalam roh. Banyak juga orang Kristen yang masih berjalan di dalam kedagingannya. Nah, itu sebabnya hati-hati. Saya tidak tahu hari ini kita akan diperhadapkan dengan orang-orang semacam apa. Tapi kiranya waktu kita bertemu dengan orang-orang tertentu, pasti Tuhan akan memberikan sinyal kepada kita, sehingga kita tidak terbuai dalam pertemuan itu. Tangkap ini sebagai satu jembatan kemenangan bagi kita. Tangkap ini sebagai satu peluang maju bagi kita. Berhati-hatilah, itu jauh lebih baik. Dalam keberhati-hatian kita, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Taruh Tuhan di atas semuanya. Supaya kalaupun sudah jelas-jelas itu musuh akan diubah. Kenapa? Karena poin pertama kita belajar hari ini, kutuk bisa diubah oleh Tuhan jadi berkat. Karena itu, kalaupun ada musuh yang ingin menghancurkan hidup kita, karena kita ada dalam hadirat Tuhan, kita bisa hadapi mereka. Mereka bertobat. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Mereka malah hadir sebagai penjaga menara. Nanya sama kita, kok kamu begitu ya? Saya sudah rencanakan loh, mau kasih mati kamu loh. Kamu saya lihat berhasil. Kamu saya lihat ekonomimu bagus, orang melarat. Kamu malah support orang lain. Orang susah secara ekonomi. Di mana-mana pada resesi, kamu malah resepsi melulu. Orang akan tanya kepada kita, apa rahasianya? Nah, kalau dia tanya rahasia begitu, saudara kasih tahu. Jam 5 pagi ikut bersama-sama hadir sebagai penjaga menara. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita, karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Kita hampir tiba di jam 6, tapi tidak mengapa, kita harus menaikkan doa syafaat kita. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Olga Mande akan pimpin di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Jangan lupa mikrofonnya di unmute biar bisa kedengaran suaranya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Puji nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Terima kasih. Amin Yesus. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu pagi hari ini. Kami menyerahkan semua kami, para penjaga menara, dalam tangan Tuhan. Baik yang mengikuti
doa pagi ini melalui Zoom meeting, yang mengikutinya melalui WA video conference. Tuhan berkati kami semua. Tuhan tahu bahwa walaupun kami adalah penjaga menara, tetapi tidak sedikit serangan yang datang kepada kami. Kami punya pergumulan banyak. Bergumul untuk kesehatan kami pribadi, bergumul untuk keluarga kami, bergumul untuk begitu banyak pokok doa yang ada. Tapi kami percaya kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau saja kami mengikuti apa yang Engkau firmankan kepada kami, amanlah hidup kami. Karena itu sekali lagi hamba berdoa dalam nama Yesus, tolong kami semua, bantu kami semua, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan kami percaya hari ini adalah hari kemenangan Tuhan bagi kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami datang kepadamu dan kami berdoa, berkatilah Indonesia, berkatilah negeri kami. Tuhan tahu ada banyak hal yang sedang terjadi di pemerintahan kami, tapi kami percaya hikmat Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami. Pemimpin-pemimpin kami yang ada di tingkat pusat, daerah, wilayah, sampai kepada RT RW, Tuhan berkati. Berkat-Mu, berkat keselamatan-Mu atas pemimpin-pemimpin negeri kami. Berkat keselamatan Tuhan bagi semua penduduk Indonesia di dalam 34 provinsi di negara kami. Berkat keselamatan-Mu terjadi bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami jalani hari ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Roh Kudus, memimpin, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.